Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan probabilitas atau disebut dengan peluang ya. Mungkin materi ini sudah tidak asing bagi kalian ya, sudah pernah kalian pelajari waktu di bangku SMA dulu ya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi terkait dengan peluang atau probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai suatu peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu dalam mengambil suatu keputusan yang paling tepat karena tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Nah, kejadian pasti disebut dengan deterministik. Kejadian tidak pasti disebut dengan probabilistik. Nah, ada konsep dari probabilitas. Nah, ketidakpastian yang sering dialami itu biasanya bisa diukur menggunakan angka atau kuantifisir dengan konsep probabilitas atau kemungkinan kebolehjadian. Nah, di sini sebuah probabilitas bisa dibuat sebuah angka. Nah, nilai probabilitas dari suatu kejadian dimulai dari angka 0 sampai angka 1. Angka 0 ini adalah suatu peristiwa yang 0% akan terjadi. Artinya tidak mungkin terjadi ketika suatu peluang mendekati 0, kemungkinan terjadinya semakin kecil. Ketika mendekati angka 1 berarti kemungkinan peristiwa bisa atau mungkin terjadi. Dan ketika suatu peluang itu sama dengan 1, eh, suatu peristiwa pasti 100% terjadi atau pasti terjadi. Nah, probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran di mana akan diperhitungkan kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan menggunakan suatu peramalan statistik. Nah, dapat juga diartikan sebagai besarnya angka yang akan menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara beberapa peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, biasanya probabilitas itu disimpulkan dengan P atau peluang. Dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai dengan angka 1 dalam bentuk persen. Nah, apa saja sih manfaat probabilitas dalam suatu penelitian? Nah, yang pertama adalah membantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Karena yang ada dalam kegiatan bisnis ini mengandung ketidakpastian dan informasi yang penuh ketidaksempurnaan. Contohnya adalah perusahaan yang akan meluncurkan produk baru. Perusahaan tersebut akan menghadapi kemungkinan produk yang diluncurkan tersebut, apakah bisa produk yang tersebut sukses ataupun tidak. Maka diperlukan perhitungan probabilitasnya, berapa peluang suksesnya, berapa peluang tidak suksesnya. Kemudian yang kedua adalah pembelian harga saham. Berdasarkan analisis harga saham itu juga digunakan untuk meramalkan apakah dengan membeli harga saham bisa untung atau rugi. Nah, eh, dalam probabilitas yang pertama ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan klasik atau matematik. Probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian yang menguntungkan dalam seluruh kejadian atau peristiwa apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama. Nah, biasanya untuk pendekatan klasik itu dirumuskan dengan kejadian yang menguntungkan, artinya kejadian yang terjadi dibagi total dari semua kejadian. Nah, probabilitas bahwa akan terjadi suatu plan A atau peluang A adalah berarti di sini adalah A dibagi semua kejadian, misalnya ada dua kejadian A ditambah B. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, kalau klasik itu tadi adalah bisa jadi suatu kejadian terjadi secara bersama. Kalau pendekatan relatif adalah berbeda dengan pendekatan klasik, besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, rumusnya adalah semua jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, yang ketiga ada pendekatan subjektif.
adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa yang didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Nah, penilaian subjektif ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contoh dari pendekatan subjektif adalah menurut Presiden Donald Trump, Iran namanya akan mundur setelah menembakkan rudal ke pangkalan udara AS di Irak. Atau misalnya menurut Presiden Donald Trump, Iran tampaknya akan mundur yang merupakan hal yang baik bagi semua yang terkait. Jadi, ada beberapa pendekatan yang harus kita pahami ya. Yang pertama tadi adalah pendekatan klasik atau matematik. Nah, misalnya uang logam dilemparkan, bisa terjadi peluang muncul gambar atau kita simpulkan dengan G, kemudian bisa muncul angka. Kita simpulkan dengan A. Nah, misalnya sisi angka atau A dipilih sebagai yang menguntungkan. Misalnya kita lempar koin tersebut, ternyata yang keluar adalah angka. Berarti di sini adalah kita menghitungnya dengan 1/2. Dua itu artinya bisa muncul gambar, bisa muncul angka. 1/2, maka hasilnya adalah kita desimalkan 0,5. Kemudian kita persentasekan hasilnya adalah maka kemungkinan muncul ketika kita melemparkan uang logam tersebut adalah muncul sisi angka itu adalah peluangnya adalah 50%. Nah, misalnya kebalikannya, kita lempar koin tersebut, ternyata yang keluar adalah sisi gambar. Berarti untuk menghitung pendekatan klasik tadi adalah peristiwa yang menguntungkan, berarti akan muncul peristiwa menguntungkan gambar, berarti 1/2 peristiwa yang terjadi. Apakah muncul gambar atau angka yaitu per 2, maka hasilnya 0,5. Kita persentasekan karena tadi ya, probabilitas kita satuannya adalah persen, berarti hasilnya adalah 50%. Artinya di sini probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar sama yaitu setengah atau 50%. Probabilitas jadi sisi angka 50% dan sisi gambar probabilitasnya ada 50%. Jadi eh, perbandingannya 50%. Kemudian contoh dari pendekatan klasik lainnya adalah dadu. Misalnya probabilitas keluar sisi angka 2. Berarti di sini peluang muncul sisi angka 2 adalah yang di sini dedu kan totalnya adalah 6 ya. Yang muncul dedu angka 2 itu kan hanya satu ya. Berarti satu dibagi semua peristiwa. Peristiwanya tadi dedu ada 6 dedu ya. Berarti 6 sama dengan 1/6 adalah kita persentasekan yaitu 16%. Berarti akan muncul sisi dedu 2 itu adalah peluangnya adalah 16%. Nah, contoh lainnya adalah misalnya probabilitas kita lempar jadu tersebut keluar nilai genap. Nilai genap tadi kan ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 sisi genap. Berarti 3/6. 6 itu adalah semua peristiwa eh, ketika jadu dilemparkan. Ada 6 peristiwa, berarti hasilnya adalah 50%. Contoh lainnya adalah di kartu plate. eh, Kita melemparkan sebuah dadu ya. Total dadu di sini adalah 52 kartu ya, atau 52 buah. Ada beberapa jenis kartu, ada yang jantung, ada yang intan, ada yang sekop, ada yang cengkeh. Nah, misalnya kita melempar kartu tersebut, berapakah yang akan keluar peluang kartu as? Nah, kita bisa menghitung kartu as bisa keluar itu totalnya adalah 4 kartu. Berarti di 4 kartu, berarti sisi yang menguntungkan dibagi semua peristiwa yang terjadi. Totalnya adalah 52 kartu. Maka hasilnya adalah 1/13, maka kita persentasekan 1/13 ini ya. Jadi hasilnya berapa sih? Ya, mohon maaf di sini belum saya persentasekan ya. Maka hasilnya adalah eh 7,69%. Nah, di sini ada hubungan-hubungan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Yang pertama di sini kita bahas mutually eksklusif, independen, dan kondisional. Yang untuk mutually eksklusif, tidak mungkin dua peristiwa tersebut terjadi secara bersama-sama.
Misalnya adalah sebuah koin yang kita lempar, maka muncul permukaan A atau B memiliki hubungan yang saling meniadakan. Rumus dasarnya adalah di sini adalah peluang A atau B itu dengan mentotalkan peluang A ditambah peluang B. Contohnya adalah sebuah dadu yang kita lempar ke atas, maka berapa sih peluang muncul mata dadu 2 dan mata dadu 5? Nah, akan keluar mata dadu 2, itu berarti kan hanya satu peluang saja dibagi total dadu kan 6 ya. Berarti 1/6. Kemudian keluar mata dadu 5, berarti satu peluangnya adalah 1 kali per 6 kali. Nah, berapa sih peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu 5? Jadi tidak bisa keluar secara bersama-sama. Berarti caranya adalah 1/6 ditambah 1/6 ya. Peluang A dan peluang B, yaitu peluang mata dadu 2 dan peluang mata dadu 5. Hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya, ada selain mutuali eksklusif ada independen, di mana peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu saja atau bisa jadi terjadi bersama-sama. Ada dua loh ya rumusnya. Yang pertama adalah peluang terjadinya bersama-sama, berarti peluang dan peluang B. Rumusnya adalah peluang A dikalikan peluang B atau kemungkinan terjadi salah satu saja. Berarti peluang A atau B di sini peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan peluang B. Contohnya adalah dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapakah peluangnya? Yang pertama adalah tampak angka 3 dari kedua dadu tersebut, maka muncul angka 3 pada dadu pertama, disebut dengan peristiwa A. Muncul angka 3 pada dadu kedua, itu adalah peristiwa B. Maka kita bisa hitung ya, peluang A yaitu muncul angka 3 pada dadu pertama, berarti 1 kali dibagi 6 dadu. Kemudian peluang B, muncul angka 3 pada dadu kedua, 1/6, maka kita hitung berapa sih probabilitas terjadinya bersama-sama, yaitu tadi ya PA dan B. Maka rumusnya adalah peristiwa A dikalikan peristiwa B. Berarti peristiwa A-nya adalah 1/6 dikalikan peristiwa B-nya adalah 1/6, maka hasilnya adalah 1/36. Nah, selanjutnya, ketika soalnya berubah menjadi berapa sih nampak angka 3 pada dadu pertama atau pada dadu kedua saja. Kalau tadi terjadi bersama-sama, ini terjadi hanya salah satu saja. Nah, menggunakan rumus yang kedua. Maka kita hitung PA-nya adalah 1/6 ditambah PB-nya 1/6 dikurangi PA dan PB. Kenapa di sini ditambahkan min PA dan PB? Karena kemungkinan dadu pertama dan dadu kedua itu bisa muncul angka 3 itu bisa terjadi bersama-sama. Itu pasti ada ya peluangnya. Maka di sini dikurangi. Dikurangi PA dan PB tadi ya. Menggunakan jawaban nomor 1 yaitu 1/36. Hasilnya adalah 11/36. Itu untuk menghitung pengaruh independen. Selanjutnya adalah pengaruh kondisional. Peristiwa yang bersyarat di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa yang mendahulunya terjadi. Maka harus dibedakan menjadi dua macam peluang. Peluang A, yaitu probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama. Peristiwa B per A adalah probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Artinya di sini adalah eh, peristiwa B tidak akan terjadi ketika peristiwa A terjadi terlebih dahulu. Jadi B itu tidak akan terjadi ketika peristiwa A itu terjadi. Jadi A harus terjadi terlebih dahulu baru peristiwa B. Tidak bisa peristiwa B mendahului peristiwa A. Rumusnya adalah PB sama dengan PA kali P kurang buka B per A kurang tutup. Nah, di sini contohnya adalah probabilitas Jeng Cipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di FEB UMK adalah 0,30. Dan jika sudah menjadi mahasiswa, peristiwa untuk
Probabilitas untuk lulus menjadi seorang sarjana adalah sebesar 0,9. Berapa sih probabilitas Jeng Cipluk untuk menjadi sarjana? Nah, di sini terjadi peristiwa A dan peristiwa B. Peristiwa A adalah Jeng Cipluk itu harus menjadi calon mahasiswa dulu, baru bisa menjadi peristiwa B, yaitu bisa menjadi calon sarjana. Tidak bisa kalau peristiwa B itu dia jadi sarjana dulu, baru menjadi calon mahasiswa. Nah, maka ini disebut dengan kondisi kondisional. Nah, caranya adalah diterima sebagai mahasiswa adalah peristiwa A. Jadi, di sini PA sama dengan 0,30. Kemudian lulus menjadi sarjana disebut dengan peristiwa B. P kurung buka B per A adalah 0,9. Berapa sih probabilitas dan Cipluk akan menjadi sarjana? Nah, tadi rumusnya adalah peristiwa B sama dengan peristiwa A kali peristiwa B per A. Sama dengan peristiwa A-nya adalah 0,3 dikalikan peristiwa B per A adalah 0,9. Tinggal dikalikan, maka hasil Jing Cipluk akan menjadi sarjana peluangnya adalah 0,27. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi peluang. Silakan bisa dikerjakan 4 soal di bawah ini, dikerjakan secara kelompok. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.